Pemirsa, sedikit demi sedikit rukun haji sudah kita bahas bersama Ustadz Wahid Rahman bersama saya di sini di Butiran Ilmu. Saya tadi berhenti waktu kita bicara mengenai tawaf. Tawaf sudah jelas barangkali ya Pak ya. Kita pindah ke sa'i Pak. Kalau sa'i kan sebetulnya juga hampir sama ya Pak ya. Dan bacaannya juga sebetulnya tidak ada ya Pak ya. Tidak ada yang panduan harus apa begitu Pak. Ada yang disunnahkan Rasulullah SAW. Beberapa perbuatan ketika kita sa'i, bahwa ketika kita di atas bukit Safa, Marwah, kita disunahkan berdoa untuk menghadap ke Ka'bah. Ya, kemudian ada bacaan ketika kita naik bukit, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian berjalan dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Yang lumayan itu Pak. Banyaklah berzikir, banyaklah berdoa kepada Allah. Ini Pak, doa kepada Allah maksudnya kita meminta sesuatu juga boleh ya Pak? Apa saja? Apa saja. Sebenarnya nikmat ya Pak ya nikmat sebetulnya. Nikmat sekali. Justru tidak membelenggu sebenarnya, tidak membuat kita menjadi sulit. Saya mau tanya mengenai haji lebih jauh Pak. Kadang-kadang ada orang yang berhaji berkali-kali. Sementara kita kalau haji itu kan Pak ada batasan kuota ya Pak ya. Saya pengen tahu kalau pendapatnya Pak Wahid bagaimana Pak? Haji di Indonesia ini kan terlalu banyak ngantrinya. Iya betul Pak. Saya tidak tahu haji reguler berapa lama, haji plus berapa lama. Rasulullah SAW mewajibkan haji itu sekali saja. Dan Rasulullah cuma sekali juga ya? Sekali juga. Tahun ke-6 tidak jadi, kemudian tahun ke-8 baru haji setelah hijrah. Jadi sekali saja tunaikan ibadah haji itu. Sehingga memberikan juga kalau ini syariat dilakukan dengan baik, orang tidak beribadah dengan nafsu, tidak ingin terus berkali-kali begitu, maka tidak menutup kesempatan saudara-saudara kita muslim yang lain yang sekarang begitu lama untuk ngantri 13, 14 tahun, bahkan haji yang khusus saja sudah 7 tahun. Nah, berikan kesempatan karena wajibnya cuma sekali saja. Pak, kalau kemudian barangkali orangnya ya yang berhaji, yang mau haji barangkali belum mampu ya Pak. Kalau kemudian kita mampu, kita menghajikan orang bagaimana Pak? Tuh, Pak. Yang dimaksud mampu menghajikan orang. Iya, dia sudah haji nih Pak. Daripada berkali-kali begitu kan Pak. Nah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sebagian kewajiban manusia kepada Allah itu adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Itu kan syarat wajibnya ya. Wajib kalau dia mampu bagi gitu mampu dalam perjalanannya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis misalnya Rasulullah SAW menyampaikan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kularang buat kalian jauhi. Apa yang kuperintahkan buat kalian lakukan sekemampuan kalian. Nah, dalam tingkat sunnah kalau kita tidak mampu tidak usah dikerjakan. Kalau pada tingkat wajib ada rukhsah. Nah, pada konteks haji, kalau kita tidak mampu, tidak ada kewajiban itu untuk haji. Allah sangat adil. Kalau saya tidak mampu, maka tak ada kewajiban untuk haji. Tidak mampu dalam soal harta, tidak mampu dalam soal fisik, kemudian tidak mampu karena mohon maaf tidak dalam keadaan merdeka, begitu. Kita terbatasi, tidak bisa pergi ke sana, maka tidak kena kewajiban. Nah, kemudian jika ada orang yang mampu, dia sudah pergi haji, lalu ada harta yang lain, dia zakat sudah ditunaikan, infak sudah ditunaikan, seperti bulan misalnya, mau berangkatkan saya, itu ahsan, jauh baik sekali, daripada dia harus berkali-kali, maka berangkatkanlah orang yang belum haji. Pak, ada satu lagi yang masih mengganjal, yang dititipkan kepada saya pertanyaannya begini Pak, apa saja sih Pak kesalahan yang kita masih kemudian bisa menyempurnakan haji kita dengan membayar dam? Dan kenapa katanya walaupun rasanya tidak punya salah, tetap mesti bayar dam? Seperti haji tamattu. Haji tamattu tidak ada salah. Tapi karena umrah dilakukan terlebih dahulu baru kemudian haji, maka Rasulullah mensyariatkan bayar dam. Itu tidak mesti ada salah karena haji tamattu. Karena dia ketika selesai umrahnya dia tahallul, dia buka ihramnya. Lalu kemudian pada tanggal 8 dia kemudian berpakaian ihram untuk pergi ke Mina, Tarwiyah, lalu kemudian ke Arafah. Kemudian ada yang tahu ifadah terlebih dahulu, ada yang kemudian jumrah terlebih dahulu, kemudian buka ihram. Nah, ini terkena dam. Bukan juga unsur kesalahan karena syariatnya demikian. Ada memang sesuatu yang lain yang dia lakukan dengan unsur kesengajaan akibat kesalahan dalam beberapa aturan haji, maka dia terkena dam. Yang seperti apa nih Pak? Yang tidak terlalu misalnya tidak bermalam di Musdalifah.
Oh, tidak bermalam itu cuma bisa bayar dam, tidak apa-apa ya, harus Pak? bermalam di Musdalifah. Bagaimana manasiknya Rasulullah SAW? Ah. Ketika dari Arafah, kemudian beliau ketika matahari tenggelam, kemudian bergegas menuju ke Arafah, ya, Baik. untuk bermalam di Tapi Musdalifah. tidak kemudian menjadikan hajinya tidak syah. Ya, betul. Cuma Kalau bayar rukun, dam. ya kalau rukun menjadikan haji Kalau tidak wukuf sah. selesai sudah, berarti rukun, hajinya tidak rukun menjadikan haji tidak sah. Oh, Iya. baik. Kalau wajib haji, sah Iya. hajinya asal dia membayar dam. Membayar dam, Betul. oke. Kita makin jelas ya pemirsa ya, bahwa ada bagian di mana kita tidak boleh tidak dilakukan, ada juga ada bagian kalaupun kita salah melakukannya, masih ada dam di sana untuk menyempurnakan haji kita. Sesaat lagi ada satu tamu lagi yang merupakan pemuka daerah seperti biasanya di Butiran Ilmu.